Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengumpulan dan penafsiran pesan komunikasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dewi Kumalaningsih, lalu yang kedua ada Nur Intan Puspitasari, dan yang terakhir ada Muhammad Rafif. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai karakteristik pesan komunikasi bisnis dan penafsiran pesan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya. Beberapa karakteristik komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis berorientasi pada tujuan tertentu. Pada umumnya, tujuan praktis yang cenderung persuasif dalam upaya untuk mencapai keuntungan. Lalu yang kedua, keberhasilan komunikasi bisnis merupakan tanggung jawab komunikator, sementara khalayak ditempatkan sebagai beneficiaries. Lalu yang ketiga, pesan-pesan bisnis mencerminkan siapa komunikator dan organisasinya atau perusahaan, serta bagaimana komunikator dapat memberikan pelayanan dan manfaat bagi khalayaknya. Dalam menganalisis bentuk-bentuk komunikasi bisnis, tidak jauh berbeda dengan menganalisis bentuk-bentuk kegiatan komunikasi pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada tujuannya. Hal ini telah dibahas dalam modul terdahulu. Oleh karena itu, dalam komunikasi bisnis pun terbagi menjadi komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi visual, dan komunikasi audiovisual. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi pesan dalam komunikasi dan pendekatan dalam membuat pesan. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu bagi audiens, terutama dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada memahami pesan yang disampaikan, dengan mengemukakan hal-hal penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan berurutan, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan, maka audiens akan lebih mudah dalam memahami maksud dan isi pesan. Yang kedua yaitu membantu audiens menerima pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Yang ketiga ada menghemat waktu audiens. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Di samping itu, audiens dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan tanpa harus memeras otak dan mengerutkan dahi. Yang keempat, ada memudahkan pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan menghemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam dua bisnis, di mana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Menurut Ferguson, perumusan pesan dalam komunikasi bisnis dapat menggunakan pendekatan dan pertimbangan hal-hal berikut. 1. Materi pendukung. Contoh, ilustrasi dan riwayat sebuah kasus memiliki pengaruh yang lebih besar ketimbang angka statistik dan ringkasan data. Yang kedua, argumentasi satu sisi versus dua sisi. Nah, pesan yang menyajikan isi pesan dari kedua belah sisi lebih efektif dalam rangka penerimaannya di depan khalayak. Yang ketiga, ada pendekatan emosional versus pendekatan rasional. Jika orang hanya memikirkan satu topik, maka pendekatan emosional akan lebih efektif. Pesan emosional lazimnya dipakai dalam iklan yang menawarkan gaya hidup. Perumusan pesan dengan pendekatan rasional biasanya didukung oleh fakta dan data sehingga bersifat mendidik target sasaran. Yang keempat yaitu pendekatan kelompok acuan. Misalnya, jika akan kampanye ke kalangan ibu-ibu tentang pentingnya olahraga, maka kita gunakan seorang pesenam wanita sebagai rujukan. Dan yang terakhir ada pendekatan hard sell atau pendekatan low involvement versus soft sell atau high involvement, bahwa pengemasan pesan bisa memakai pendekatan yang berlangsung menjual atau hard sell. Penjualan langsung adalah jenis komunikasi pemasaran yang mengajak secara terbuka. Pendekatan ini dipakai oleh iklan barang konsumsi atau consumer good seperti iklan obat, makanan, minuman, dan lain-lain. Soft sell adalah penjualan tidak langsung yang bersifat membangun image sebuah program, misalnya iklan mobil dan pakaian mewah. Ya, selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir tentang strategi dalam penyusunan bisnis. Dalam strategi penyusunan bisnis terdapat 11 bagian. Yang pertama adalah pemahaman atau proses komposisi.
Yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah pengorganisasian, yang keempat adalah revisi, yang kelima adalah penentuan tujuan, yang keenam adalah mengapa tujuan harus jelas, yang ketujuh tujuan komunikasi bisnis, yang kedelapan cara menguji ketujuan, yang kesembilan analisis audiens, yang kesepuluh penentuan ide pokok, yang kesebelas ide pokok dari pesan-pesan bisnis. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Saya perwakilan dari kelompok 7, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata maupun dari kami atau dalam penyampaian materi yang kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.